إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya. Di setiap saat kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah janjikan bagi mereka yang membawa nikmat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah nikmat pada orang tersebut. La in syakartum la azidannakum. Namun bagi mereka yang membawa nikmat kepada apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam mereka dengan siksa yang teramat dahsyat. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kemudian setelah itu, wahai kaum muslimin, di atas mimbar ini ana selaku khatib mengajak diri pribadi dan juga kepada semua jamaah, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua modal ini kita berharap agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membekali diri kita dengan takwa, sebagaimana Allah berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian semuanya, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam makna imtisalu awamirih wajtinabu nawahi, dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sadar dan mengetahui bahwasanya kita berada di antara hari-hari di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan: "Inna iddatas suhuri inda wa isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Setelah Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Allah pilih 4 bulan, di antaranya bulan ini, bulan Rajab, yang diagungkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah tegaskan agar kita tidak mendolimi diri kita sendiri, agar kita tidak berbuat maksiat, agar kita tidak terjerumus ke dalam kubangan dan lumpur dosa. Ada apa, wahai kaum muslimin? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang daripada perbuatan dolim, kemaksiatan dan dosa? Karena di antara hukuman bagi pelaku dosa, orang-orang yang dolim, bagi orang yang berbuat maksiat, adalah tutfi'u ghairatal qalbi. Allah akan padamkan api cemburu di dalam hati mereka. Ada apa dengan kecemburuan, wahai kaum muslimin? Cemburu itu
Kalau kita ibaratkan antara besi dengan api, maka ketika besi itu dibakar dengan api, maka besi itu mengeluarkan kotoran-kotorannya. Begitu pula cemburu yang ada pada diri seorang yang saleh, pada diri orang yang beriman, maka dia akan mengeluarkan keburukan-keburukan yang ada dalam hatinya. Cemburu merupakan sifat yang mulia. Rasulullah SAW mensifati dirinya dengan cemburu. Bahkan Rasulullah SAW mensifati Allah Rabbul Alamin dengan cemburu juga. Bahkan juga Rasulullah menetapkan sifat yang agung pada salah satu sahabat yang menjadi Sayyidul Ansar, memiliki sifat cemburu yang teramat besar. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala dalam kitab sahihnya, an Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Ubadah, beliau adalah Sayyidul Ansar, orang penting di kalangan orang-orang Ansar, petinggi, tuan dari kalangan orang-orang Ansar. Beliau suatu ketika pernah menyatakan, "Law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayfi ghairu musfahin anhu." Beliau menyatakan bahwasanya jika aku melihat seorang laki-laki dengan istriku, para syarih hadis ini menyatakan ayyazni biha. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Ubadah ini? Maka beliau menyatakan la darabtuhu bisayf, akan aku penggal kepalanya, akan aku bunuh dia, ghairu musfahin anhu, dengan sisi saif yang teramat tajam, sisi pedang yang teramat tajam. Kenapa wahai kaum muslimin? Apa yang membuat daripada Sa'ad ibn Ubadah ini mengucapkan sedemikian ini? Tidak lain tidak bukan didorong dari rasa cemburu yang teramat hebat terhadap keluarganya, terutama terhadap istrinya. Dan kecemburuan ini atau apa yang diucapkan oleh Sa'ad ibn Ubadah ini membuahkan daripada menjaga istrinya agar tidak terjatuh di dalam kehinaan perbuatan yang keji tersebut. Maka fabalagha dzalika ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqal, kemudian apa yang diucapkan Sa'ad ibn Ubadah ini sampai pada telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah mengomentari apa yang diucapkan oleh Sa'ad ibn Ubadah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang kagum dengan kecemburuan Sa'ad ibn Ubadah ini, atajabuna bi ghairati atau min ghairati Sa'ad, apakah kalian wahai para sahabatku, kalian merasa kagum, kalian merasa heran dengan apa yang diperbuat oleh Sa'ad, dengan kecemburuan Sa'ad ini? Kemudian Rasulullah mengikrarkan dirinya, fa wallahi la ana aghyaru minhu, demi Allah aku jauh lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah itu jauh lebih cemburu dariku. Perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sifat cemburu ini adalah sifat yang mulia, sifat yang ditetapkan dan diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sifat di antara sifat daripada salah satu dari para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan sifat cemburu ini pada dirinya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat cemburu ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, min ajli ghairatillah, dengan sebab kecemburuan Allah Subhanahu wa taala, harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, maka Allah haramkan sifat-sifat keji, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik ketika manusia mengetahui daripada perbuatan keji tersebut
ataupun dia melakukan kekejian itu secara sembunyi-sembunyi, maka Allah haramkan segala bentuk daripada sifat-sifat yang keji, perlakuan keji, ucapan-ucapan yang keji, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Perhatikan wahai kaum muslimin, dalam hadis ini ketika Allah Rabbul Alamin memiliki sifat yang cemburu, maka memunculkan kebaikan dan kemuliaan dari para hamba-hambanya. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cemburu kepada hamba-hambanya, kemudian melarang dari perkara-perkara yang keji, maka manusia akan terjatuh di dalam perzinaan, terjatuh di dalam pencurian dan juga selainnya, yang sehingga kehidupan dari para hambanya itu kacau balau. Tapi dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat cemburu terhadap hamba-hambanya, kemudian Allah Rabbul Alamin melarang semua bentuk tindakan kekejian, maka terjadilah kedamaian, aman sentosa dari para hamba-hambanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda melanjutkan, wala ahada ahabbu ilaihi al-udhru minallah, dan tidak ada satupun dari hamba yang jauh lebih cinta terhadap memberikan maaf, memberikan udzur, melebihi daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala maaf dan udzur kepada para hambanya. Min ajli dzalika ba'sal mubasysyirin wal mundirin. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus para nabi, para mursalin untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira dengan adanya pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga surga yang penuh dengan kenikmatan. Wal mundirin, begitu pula Allah Rabbul Alamin mengutus para anbiya dan mursalin untuk apa? Untuk memperingatkan kepada para hamba-hamba yang mereka menyelisih daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan adanya dosa dan juga neraka yang siksanya teramat pedih. Lantas Nabi Muhammad SAW melanjutkan, wala ahada ahabbu ilaihi al-midhatu minallahi tabaraka wa ta'ala min ajli dzalika wa'adallahu al-jannata. Dan tidak ada salah seorang pun di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih cinta daripada pujian, melebihi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang bertakwa dengan surga yang penuh dengan kenikmatan menantinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini terkumpul dua sifat yang mulia. Yang pertama adalah ghairah, yaitu kecemburuan, baik dari Allah Rabbul Alamin, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang kedua adalah al-udhru, memberikan udzur. Tidak sebagaimana kebanyakan manusia yang hidup pada zaman akhir ini, mereka punya cemburunya gede tetapi menutup pintu maaf, tidak menerima udzur. Apakah itu udzur syar'i maupun udzur yang makul, mereka menolak, menutup daripada udzur tersebut. Tapi orang yang beriman, Nabi Muhammad SAW dan Allahu Rabbul Alamin memiliki ghairah, tetapi membuka pintu udzur itu seluas-luasnya. Rabbul Alamin ketika mengetahui hambanya menerjang daripada larangannya, apakah spontanitas Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya? Kalla, tidak. Allah Rabbul Alamin menanti hamba yang terpuruk di dalam kemaksiatan agar dia kembali kepada Allah, agar dia mendekat kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah al-ghairatul mamduhah, yaitu kecemburuan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di sana ada ghairah yang madmumah, yaitu kecemburuan yang dibenci dalam syariat kita. Yang pertama adalah punya cemburu tapi tidak mau memaafkan, tidak mau membuka pintu maaf, pintu udzur. Kalau udzurnya syar'i, mestinya harus diterima, diberi kesempatan untuk merubah sikapnya. Yang kedua adalah orang yang punya cemburu tetapi dia terlalu tasahul, bermudah-mudahan untuk memberikan maaf, menerima udzur dia walaupun udzurnya bukan udzur syar'i,
walaupun udurnya bukan udur yang bisa dicerna dengan akal yang sehat. Maka dua hal ini adalah ghairah al-madmumah fi syariatina. Kemudian kaum muslimin, bagaimana dengan mereka yang tidak punya cemburu? Bagaimana mereka yang senantiasa berbuat maksiat, bergelimangan dosa, sehingga Allah padamkan api cemburu dalam hatinya? Maka dia adalah ahbasul khalqi indallah. Dia adalah makhluk yang terkeji, yang paling jahat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dayyus. Dayyus yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, yang riwayat ini memiliki syawahid yang banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun qad harramallahu alaihimul jannata. Ada 3 kelompok manusia yang mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga, berarti dia terjatuh di dalam kubangan siksa api neraka, iya dan billah. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang kecanduan terus menerus, yaitu mabuk-mabukan. Dan mabuk ini tidak senantiasa dengan khamr, tapi zaman sekarang bisa dengan sabu atau dengan yang lainnya. Yang kedua, al-aku, dalam riwayat yang lain al-aku liwalideh, yaitu orang yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Zaman yang penuh fitnah, zaman yang jauh daripada keberkahan yang kita berada di zaman tersebut. Zaman akhir ini betapa banyak manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tapi dia tidak sadar. Dia menyatakan bahwasanya dirinya birrul walidain, iya dan billah, karena ini adalah talbisus syaitan. Yang terakhir, wahai kaum muslimin, adalah dayyus. Dayyus alladhi yukirru al-khubusa min ahlihi. Dayyus, siapakah dia? Dikatakan Nabi di sini adalah seorang suami yang dia itu tidak peduli dengan keburukan, kemaksiatan, dosa dari keluarganya. Istrinya keluar tanpa menggunakan cadar misalkan, atau tidak memakai hijab, tapi suaminya aman-aman saja, atau tidak peduli, tidak nasihati. Anaknya sudah balik, anak perempuan maksudnya, keluar tidak pakai jilbab, diam saja, sama sekali tidak ada cemburu padanya, atau saudari perempuannya atau ibundanya yang dia tidak berpakaian secara islami, kemudian didiamkan saja. Maka wallahi dia adalah dayyus. Rasa cemburunya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, iya dan billah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani, syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'diman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan kecemburuan ini, pada tahun 286 Hijriah di kota Rai, namanya Al-Madinatul Rai, datanglah seorang wanita az-zawjah ke Al-Qadhi Musa ibn Ishaq rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wanita ini dengan walinya, mungkin bapaknya atau yang lainnya, mengadukan tentang suaminya. Wahai Qadhi, sesungguhnya suamiku ini dulu ketika akdun nikah, ketika menikah dengan aku, dia telah menetapkan mahar, dalam riwayat 1000 dinar, dalam riwayat yang lain 500 dinar. Anggap saja 500 dinar. 1 dinar itu berapa wahai kaum muslimin? 1 dinar itu 4/4 ya.
4/4 yaitu gram. Kalau kita kalikan, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalikan 500 saja, ketemu berapa? 2125 gram. Setara dengan emas 2 kilo 125 gram. Sedikit? Banyak banget. Bahkan ana tidak pernah menemui di daerah ini yang maharnya seperti ini. Paling coba 5 gram, ada yang 2 gram, ada yang 10 gram gitu ya. Ada dengan uang 2 juta gitu ya. Tapi ini hebat sekali ya, 286 Hijriah. Ada seorang laki-laki yang didakwah, dia telah mengikrarkan memberikan mahar kepada wanita tersebut sejumlah 2 kg 125 gram emas murni. Kalau kita kalikan, andaikan saja wahai kaum muslimin 1 gram itu 1 juta gitu saja, maka ketemu berapa? 2.125 juta. Ini jumlah yang masya Allah gitu ya. Seorang laki-laki didakwa gitu. Fa'angkara az-zawj, maka suaminya mengingkari, enggak betul wahai al-qadhi, aku enggak pernah mengikrarkan memberikan mahar muajjalan sejumlah segitu, enggak pernah gitu ya. Maka al-qadhi Musa ibn Hisab itu kemudian meminta kepada wali wanita ini mendatangkan saksi-saksinya. Oke, saksinya datang. Maka salah satu di antara saksinya berkata, wahai qadhi, aku ingin memastikan apakah betul wanita ini adalah wanita yang dulu pernah aku saksikan di dalam pernikahannya. Maka ketika mendengar saksi ini menuntut agar inggisaful wajah, agar cadarnya dibuka, spontanitas suaminya ini berkata kepada qadhi, ya qadhi, aku mengakui bahwasanya aku pernah menetapkan mahar, jumlahnya berapa tadi? 2.125 juta. Perhatikan wahai kaum muslimin, muncul daripada kecemburuan menjaga marwah dan kehormatan istrinya, hanya sekedar dibuka cadarnya, dan itu dalam keadaan darurah. Tetapi perhatikan, muncul dari rasa cemburu yang besar, maka menjaga kehormatan daripada istrinya. Maka istrinya juga cemburu, balik cemburu gitu ya. Maka ketika mengetahui suaminya mengaku yang sedemikian hebat, lelaki yang gentle, lelaki alal jadah, lelaki sejati tadi, kemudian istrinya luntur hatinya, kemudian berkata kepada qadhi, wahai qadhi, qad wahabtu, aku telah menghadiahkan 2.125 juta ini kepada suamiku, dan dia terbebas daripada tanggungan untuk membayar mahar yang ditunda tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang ditulis oleh beliau Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad. Beliau menukil kisah ini dari Al-Qadhi Musa ibn Ishaq rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Pelajaran penting yang kita petik daripada kisah yang mulia ini, bahwasanya betapa banyak para suami, para bapak zaman ini yang gak peduli, cuek terhadap kemaksiatan, kesalahan, dosa yang dilakukan oleh istri dan juga anak-anaknya. Iya dan billah, mana rasa cemburu, mana rasa cemburu para suami, para bapak pada zaman ini, yang terkadang kita lihat istrinya sih bercadar, tetapi ketika menjemur pakaian, kaos kakinya tidak dipakai, sehingga ketika menaruh jemuran maka pakaiannya terangkat sampai betisnya. Wallahi, di mana cemburu kalian wahai para suami? Terkadang juga ada, halah cuma di depan rumah tidak pakai kaos kaki juga enggak apa-apa, tidak pakai cadar juga enggak apa-apa, cuma diselempangkan gitu. Maka wallahi, perhatikanlah di mana rasa cemburu tersebut. Perhatikan kisah ini, kisah di hadapan Qadhi Musa ibn Ishaq rahimahu tabaraka wa ta'ala. Gegara pengen dibuka sedikit wajah daripada istrinya,
maka dia rela menebus 2.125.000.000. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para suami, para bapak yang memiliki ghairah kabirah, memiliki kecemburuan yang besar, sehingga dari kecemburuan tersebut bisa menjaga kehormatan daripada keluarga kita, dari istri dan juga anak-anak perempuan kita, dari ibunda kita dan juga saudari-saudari kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i minkum wal amwat. Rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم قرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.